Rekayasa genetika merupakan usaha manusia dengan sengaja mengubah, memodifikasi, dan/atau menambahkan susunan suatu gen dengan material baru ke dalam suatu organisme untuk mendapatkan generasi sesuai tujuan yang diinginkan. Rekayasa genetika atau rekombinan DNA merupakan kumpulan teknik-teknik eksperimental yang memungkinkan peneliti untuk mengisolasi, mengidentifikasi, dan melipat gandakan suatu fragmen dari materi genetik atau DNA dalam bentuk murninya. Dalam penerapan praktisnya, seperti misalnya untuk pengembangan tanaman-tanaman pertanian maupun hewan-hewan ternak dengan sifat unggul. Selanjutnya di sini akan membahas peranan dari teknik rekayasa genetik di bidang peternakan. Teknologi ini akan meningkatkan produksi dari hewan ternak seperti meningkatkan kualitas dagingnya, kualitas susunya, dan tentu saja kualitas telur menjadi lebih tinggi. Di sini ada beberapa contoh. Nah, salah satu contohnya yaitu adalah domba transgenik. Apa sih domba transgenik itu? Nah, nanti DNA domba ini akan disisipkan dengan gen manusia yang disebut vektor 8 yang merupakan protein pembeku darah dengan harapan gen tersebut diekspresikan. Nah, domba transgenik yang mengekspresikan gennya yang disisipkan tersebut akan menghasilkan susu yang mengandung vektor 8 yang dapat dimurnikan untuk menolong penderita hemofilia. Selanjutnya yaitu melestarikan spesies langka. Nah, sebagai contohnya sel telur zebra yang sudah dibuahi lalu ditanam dalam rahim kuda yang merupakan spesies lain sebagai surrogate mother atau ibu titipan. Peranan selanjutnya dalam teknik rekayasa genetik di bidang peternakan yaitu dalam pemanfaatan hormon BST atau bovine somatotropin hormone. Apa sih BST itu? Nah, hormon ini dapat memicu pertumbuhan dan meningkatkan produksi susu. BST mengontrol laktaksi, pengeluaran susu pada sapi dengan meningkatkan jumlah sel-sel kelenjar susu. Nah, jika hormon yang dibuat dengan rekayasa genetik ini disuntikkan pada hewan tersebut, maka akan memproduksi susu yang akan meningkat hingga 20%. Selain meningkatkan produksi susu, susu yang dihasilkan juga dapat direkayasa sehingga lebih kaya protein dan rendah lemak. Rekayasa genetik juga dapat dilakukan pada hewan ternak agar tahan terhadap penyakit. Misalnya pengembangan sapi transgenik yang tahan terhadap penyakit mastitis, yaitu penyakit pembekakan pada kelenjar susu yang disebabkan oleh infeksi bakteri Staphylococcus aureus. Pengembangan sapi transgenik dilakukan dengan cara memasukkan gen pengkode enzim lysostapin yang diambil dari bakteri Staphylococcus simulans. Melalui rekayasa genetik dapat dikembangkan pula sapi yang mampu menghasilkan daging yang berkualitas dan mampu tumbuh dengan cepat. Aplikasi bioteknologi peternakan. Keunggulan bioteknologi peternakan serta selaras dengan program pemerintah pusat dan daerah menjadikan aplikasi ini banyak diterapkan di berbagai lokasi termasuk Sulawesi Selatan. Beberapa teknik dalam bioteknologi di bidang peternakan yaitu antara lain inseminasi buatan, transfer embrio, fertilisasi in vitro, dan kriopreservasi. Pertama, inseminasi buatan merupakan proses pengumpulan sel sperma dari hewan jantan dan secara manual disimpan ke dalam saluran reproduksi betina. Inseminasi buatan umumnya digunakan sebagai pengganti perkawinan alami pada banyak spesies hewan karena banyak manfaat yang dapat diperoleh dari teknik tersebut. Proses inseminasi sebagai upaya perbaikan kualitas ternak telah banyak dilakukan pada hewan ternak seperti sapi, kerbau, babi, ayam, kambing, domba. Perkembangan sejarah inseminasi buatan mengalami inovasi dari tahun ke tahun dan sukses diterima di seluruh dunia. Teknologi inseminasi buatan tidak hanya dilakukan pada hewan, namun prinsip tersebut juga diterapkan pada manusia. Kriopreservasi gamet, stimulasi ovarium, dan regulasi siklus, pembentukan embrio dan cloning merupakan contoh-contoh inovasi lain di bidang bioteknologi. Pengalaman serta pengetahuan inseminator berpengaruh terhadap keberhasilan inseminasi.
Beberapa faktor penting yang harus dimiliki oleh inseminator yaitu pengetahuan terkait inseminasi buatan, keunggulan inseminasi buatan, dan waktu yang tepat untuk mengawinkan hewan ternak. Selain faktor yang dimiliki oleh pelaku inseminasi, kondisi hewan ternak juga perlu diperhatikan, seperti kondisi sapi betina dan fase birahi. Sebagai upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan permintaan pasar, maka dilakukanlah terobosan baru berupa inseminasi buatan di berbagai daerah termasuk Sulawesi Selatan. Populasi ternak sapi di Sulawesi Selatan semakin rendah dan tingkat kelahiran semakin menurun, sehingga adanya penelitian di beberapa daerah Sulawesi Selatan untuk mengetahui perkembangan populasi sapi inseminasi buatan sebagai program pemerintah yaitu Gerakan Pencapaian Populasi Sapi Sejuta Ekor tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa populasi sapi ternak hasil inseminasi buatan mengalami peningkatan setiap tahunnya, meskipun pertambahannya relatif sedikit dan jumlah kelahiran tidak sesuai dengan program tersebut. Sejalan dengan penelitian sebelumnya, dilakukan inseminasi buatan metode rektovaginal pada sapi ternak di Kabupaten Maros. Berdasarkan penelitian tersebut, diperoleh hasil yaitu perlakuan inseminasi buatan pada sapi betina dapat memberikan keuntungan berupa peningkatan reproduksi bakalan sapi, dan inseminasi buatan memiliki dampak positif yang lebih tinggi dibandingkan dampak negatif. Penelitian lain yang dilaksanakan di Sumatera Utara dengan melakukan wawancara peternak dan inseminator sapi ternak inseminasi buatan. Hasil yang diperoleh yaitu 114 ekor ternak sapi betina yang dilakukan inseminasi buatan, sebanyak 76,3% mengalami kebuntingan dan 23,7% tidak mengalami kebuntingan. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut yaitu umur sapi dan pakan ternak. Selanjutnya, ada transfer embrio. Transfer embrio merupakan salah satu teknik memasukkan embrio ke dalam hewan ternak betina dengan tujuan tertentu. Transfer embrio bermanfaat dalam meningkatkan mutu genetik atau produktivitas dan populasi ternak. Pemulihan ternak menjadi solusi perbaikan kualitas genetik hewan ternak, memudahkan bagi hewan yang sulit kawin alami serta meningkatkan kesejahteraan peternak. Awalnya, teknik untuk memulihkan dan mentransfer embrio sapi secara eksklusif bedah. Namun, pada akhir 1970-an, sebagian besar embrio ditemukan dan dipindahkan tanpa pembedahan. Kriopreservasi embrio yang berhasil tersebar luas pada awal 1980-an diikuti dengan pengenalan pembelahan embrio, prosedur in vitro, transfer langsung embrio beku, dan sexing embrio. Aplikasi transfer embrio telah banyak dimanfaatkan di bidang peternakan. Di Indonesia sendiri telah dilakukan transfer embrio sejak tahun 1995 ketika embrio beku sapi perah disebar ke peternakan di Bogor, Lembang, dan Garut dalam program bantuan Bapak Presiden. Tahun 1997, pemerintah melakukan program sapi unggul jenis Brangus, khususnya daerah Indonesia Timur, Lombok, NTB, dengan teknologi transfer embrio. Penelitian terkait transfer embrio dilakukan dengan mengamati oosit sapi Bali. Maka dihasilkan tingkat kematangan oosit sapi Bali mencapai 91,53%, sedangkan tingkat pembuahan dan pembelahan 68% sampai 70,03%, dan embrio kultur in vitro sapi Bali mencapai 32 tahap blastokista sel. Hal tersebut menunjukkan bahwa teknologi transfer embrio dapat meningkatkan kualitas genetik sapi Bali. Selanjutnya ada fertilisasi in vitro. Teknik fertilisasi in vitro atau in vitro fertilization atau IVF merupakan upaya fertilisasi sperma dan ovum pada skala laboratorium atau di luar organ reproduksi. Dalam bidang peternakan, fertilisasi in vitro merupakan salah satu pemanfaatan limbah ovari yang berasal dari induk sapi betina yang telah dipotong di rumah potong hewan. Teknik tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi sapi secara massal dan menambah jumlah populasi ternak di Indonesia. Fertilisasi in vitro merupakan suatu proses pengambilan oosit yang dibuahi oleh sperma di luar tubuh. Pada hewan,
Proses ini telah menawarkan alat yang sangat berharga untuk mempelajari fertilisasi mamalia dan perkembangan embrio awal. Berdasarkan penelitian Cain et al. Tahun 2008 yang dilakukan pada sapi Bali menunjukkan bahwa embrio beku hasil seksing spermatozoa yang disuntikkan pada sapi Bali dan sapi FH positif hamil, dan dapat disimpulkan bahwa fertilisasi in vitro dapat berkembang dan tumbuh menjadi anak sapi. Berikutnya ada seksing spermatozoa. Teknik seksing spermatozoa di bidang bioteknologi merupakan metode seleksi untuk menghasilkan spesies dengan jenis kelamin tertentu. Teknik pemisahan spermatozoa X dan Y dapat dilakukan dengan mengamati perbedaan densitas atau motilitas sperma. Manfaat pemisahan spermatozoa yaitu peternak dapat menghasilkan anakan betina lebih banyak agar menghasilkan susu, daging, kulit, bulu, dan menghasilkan jantan yang dapat dimanfaatkan keturunannya. Metode yang digunakan untuk penyortiran kromosom spermatozoa adalah flow cytometry yang memiliki akurasi sekitar 90%. Teknik tersebut memiliki prinsip yaitu menyortir sperma ke dalam 3 wadah, sperma X, sperma Y, dan sperma yang tidak dapat dipisahkan dari sperma mati. Prosedur seksing sperma yang diterapkan pada tahun 2013 diklaim dapat meningkatkan kesuburan antara 4 dan 6 poin persentase atau sekitar 10%. Prosedur metode flow cytometry, kromosom X sperma dan sperma yang mengandung kromosom Y diwarnai dengan fluoresens, dipisahkan dari satu sama lain dengan menganalisis perbedaan kandungan DNA dan dibekukan. Metode bioteknologi pemisahan spermatozoa telah banyak digunakan peneliti di Indonesia untuk menghasilkan anakan sesuai harapan, sebagaimana penelitian yang telah dilakukan di Kabupaten Aceh. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa metode pemisahan spermatozoa dengan teknik sentrifugasi gradien densitasi Pearsall dan swim up dapat digunakan sebagai metode pemisahan spermatozoa X dan Y pada ternak kambing peranakan bur, dan pemisahan spermatozoa X dan Y dengan sentrifugasi gradien densitas Pearsall dapat menurunkan persentase motilitas dan integritas membran plasma utuh spermatozoa. Yang terakhir, ada kriopreservasi, merupakan salah satu teknik di bidang bioteknologi yang telah diaplikasikan sejak lama. Teknik tersebut merupakan teknik penyimpanan sel ataupun materi genetik lain dalam kondisi beku. Teknik kriopreservasi merupakan salah satu upaya penyimpanan plasma nutfah spesies yang disimpan dalam nitrogen cair 1960 sehingga sampel tidak mengalami metabolisme. Proses pembengkuan dan metode pengenceran pada semen hewan ternak sangat mempengaruhi kualitas sperma, sehingga berbagai upaya untuk mendapatkan formulasi pengencer yang tepat terus dilakukan oleh peneliti di bidang peternakan. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Rizal et al. Pada tahun 2007 merupakan upaya mempertahankan keanekaragaman hayati asli Indonesia, yaitu kerbau belang, merupakan hewan yang digunakan oleh masyarakat Toraja dalam upacara adat pemakaman atau rambus Solo. Untuk menjaga kualitas sperma kerbau belang yang telah dibekukan dengan teknik kriopreservasi, maka dilakukan pengenceran penambahan sukrosa sebagai krioprotekan sehingga hasilnya menunjukkan bahwa kualitas spermatozoa epididymis kerbau belang di Tanah Toraja meningkat setelah perlakuan. Hal serupa juga dilakukan di unit pelaksana teknis pelayanan inseminasi buatan dan produksi semen Provinsi Sulawesi Selatan. Hasilnya menunjukkan bahwa penambahan glukosa dalam pengencer andromet berpengaruh terhadap viabilitas spermatozoa sapi peranakan limosin setelah ekuilibrasi, dan konsentrasi gula terbaik yang digunakan yaitu 0,6%. Pembahasan selanjutnya mengenai tahapan rekayasa genetika dalam pembentukan DNA rekombinan. Terdapat 2 enzim dalam proses untuk mendapatkan DNA rekombinan, yaitu enzim restriksi dan enzim ligase. Di sini terdapat urutan DNA. Hal pertama yang akan dilakukan dalam pembentukan DNA rekombinan adalah menambahkan enzim restriksi untuk memotong DNA menjadi fragmen. Dari potongan tersebut terbentuklah ujung lengket dari DNA tersebut. Kemudian dilakukan pula penambahan fragmen DNA dari sumber atau organisme lain yang juga telah dipotong menggunakan enzim restriksi. Hal ini penting untuk mendapatkan ujung lengket yang sama. Kemudian,
Dua potongan fragmen ini akan saling menempel dengan pasangan basa komplementer, sehingga secara alami akan bersatu dengan dibantu oleh enzim ligase yang dapat membantu menempelkan gula fosfat tersebut. Dari proses tersebut, maka terbentuklah DNA rekombinan dari satu organisme yang digabung dengan DNA dari organisme lain. Untuk mendapatkan protein yang dapat digunakan, kita perlu memasukkan DNA rekombinan ini ke dalam organisme. Berikut ini contoh tahapan rekayasa genetika yang sangat umum digunakan, dan contoh ini melibatkan penggunaan bakteri untuk menjadi sumber insulin manusia. Hal tersebut benar karena rekayasa genetika dapat membuat sel bakteri menghasilkan insulin yang dibutuhkan manusia, dan kemudian kita dapat membotolkan insulin tersebut dan memberikannya kepada penderita diabetes. Adapun tahapan dari pembuatan insulin, yaitu bakteri yang digunakan ini merupakan bakteri E. coli. Hal pertama yang akan dilakukan adalah mengeluarkan plasmid dari bakteri dan mengeluarkan DNA dari gen insulin manusia. Setelah itu, keduanya akan dipotong dengan enzim restriksi sehingga menghasilkan fragmen dengan ujung lengket DNA yang sama. Kemudian, dari potongan plasmid tersebut akan menempel secara bersama-sama karena dari pasangan basa komplementer dan adanya ujung lengket, mereka akan secara alami terikat bersama dengan dibantu oleh enzim ligase untuk menempel. Dan telah kita dapatkan DNA rekombinan yang mengandung gen insulin. Agar gen insulin ini dapat digunakan, maka tahap selanjutnya gen tersebut dimasukkan ke dalam sel bakteri. DNA rekombinan ini dimasukkan kembali ke dalam sel bakteri. Proses ini dikenal sebagai transformasi. Kemudian, sel akan dibiarkan berkembang biak dalam beberapa hari sehingga dapat menghasilkan jutaan bakteri yang sama dengan terdapat plasmid rekombinan yang mengandung gen insulin. Kemudian, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengeluarkan insulin dari bakteri dengan menggunakan teknik khusus, di mana kita dapat mengisolasi protein insulin tersebut. Kemudian, setelah diperoleh insulin manusia, kita dapat membotolkannya dan dapat menggunakannya untuk mengobati penderita diabetes yang membutuhkan dosis insulin.